Halo guys, jadi welcome to our first podcast. Podcast kita itu bernama Dari Kami Minoritas. Maksudnya apa? Ya, ini adalah curahan hati kami dari kaum minoritas. Udah ya, sesimpel itu ya. Iya. Jadi ceritanya ini kita bikin gara-gara kita resah. Ada kasus kemarin yang pasangan gay Thailand itu, yang sampai segitunya ya gitu. Itu impactnya sih, maksudnya tetap aja ada konsekuensinya kan. Sampai akhirnya kalau misalnya kalian tahu, sampai ada yang kayak turis Indonesia bisa di-ban juga gitu kan, mau ke Thailand. Ya gara-gara itu jadi tahu kan kita topiknya minoritasnya ke arah mana. Asik. Jadi kita arah minoritas pelangi guys. Minoritas pelangi. Iya, jadi ini gue ditemenin pasangan gue dan gue nggak tahu udah berapa lama ya, kalau misalnya mau dihitung official mungkin dari SMP kelas 3, kelas 2 udah tuh. Iya, sama aku juga SMP sih. Iya, jadi dia juga SMP. Jadi kalian mau tahu nggak sih guys, sebenarnya kalau orang bilang selalu broken home, nggak juga ya. Pacar gue ternyata backgroundnya anak pendeta guys. Tapi sebelum kesana aku mau nanya nih sama kamu, maksudnya kayak dengan latar belakang gitu, kamu sebelum ketemu aku ya, maksudnya gimana sih menjalani hal itu gitu? Pasti kan ada dalam diri kamu pasti ada kayak tekanan atau apa gitu. Kalau misalnya kalian yang Kristen ya, kalian udah pasti tahu dong. Kalau yang sefanatik-fanatiknya Kristen itu bagaimana gitu kehidupannya. Kayak hampir setiap hari nggak sih? Setiap hari kehidupannya uplak-uplak gereja, Tuhan, Alkitab. Tapi pertama kali gue kenal dia juga gue pikir gitu guys, kayak gereja, Tuhan, Alkitab. Maksudnya pertama kali deket ya, kayak gue berpikir apakah bisa gitu, maksudnya menjalani hubungan. Iya, yang setaat-taatnya orang Kristen aja itu uplek-upleknya di situ, apalagi bokap gue pendeta. Kayak tapi waktu itu lebih ke beban moral kali ya. Beban moral sih, apalagi maksudnya aku kan dari SMP kan. Tapi kamu sudah waktu SMP? Jadi ceritanya dulu tuh gua deket sama satu satu cewek. Kita ketemu di tempat ekskul, terus yang kayak ternyata dia tuh yang macam yang tomboy-tomboy tapi nggak tomboy-tomboy amat ya, karena dia main bola. Oke, kalau buat di sini kita sebenarnya Andro guys. Iya, Andro. Terus nah, dia ini gara-gara kita sering di pairing di ekskulnya. Ngomong-ngomong ekskulnya English Club kan dulu. Jadi kayak apa-apa kan harus di pairing kan. Conversation apa pairing, latihan apa pairing gitu. Jadi makanya jadi deket tuh. Tapi waktu itu maksudnya nggak terang-terangan kan? Enggak. Nah iya, itu ceritanya tuh lucunya. Jadi cerita aku tuh udah ngeh itu udah dari sebenarnya SD kelas 6. Kamu kayak gitu? Ya ngeh yang kayak kok, karena kan dulu ya, inget gak sih kayak kita SD itu ya semuanya tuh udah sibuk cinta-cintaan, tau gak sih? Cinta monyet ya? Iya, apalagi kan pakai surat-suratan. Iya. Lagunya kan udah, lagu Peter Pan udah muncul, lagu Ada Band udah muncul. Dikit-dikit kan kayak, ih aku lagi demen nih sama cowok ini, aku lagi demen nih sama cewek ini gitu kan. Kok aku gak ngerasain apa-apa gitu, yang kayak kok apa ya rasanya, kok aneh gitu. Terus kayak, jadi pas yang jadi yang kayak pas ketemu sama si cewek ini, sebut aja A gitu namanya. Ternyata dia juga entah gimana, kita lagi ngobrol sering nongkrong tuh lama-lama kayak jadi kayak klop gitu. Asik gitu, yang kayak maksudnya klop yang kayak oh ternyata bukan cuma gue ya gitu. Oh, dia juga iya, kayak maksudnya gara-gara itu timbullah yang kayak sesuatu yang kayak oh gitu lah, ngerti? Tahu. Kayaknya gue belok gitu. Iya, yang kayak oh gitu. Makanya that's why mulai dari dihitungnya officialnya dari kelas 8. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh maksudnya kita pasti udah tahu dari dulu nggak sih? Cuman kayak kadang-kadang di masa-masa kita masih denial. Benar. Apalagi maksudnya nah dari yang kelas 8 itu wah itu ya baru pertama kali jadian, baru pertama kali pacaran, udah nyokap bokap yang kayak tiap hari Tuhan mulu kan. Gimana nggak sih? Kayak condemnation banget yang kayak dosa gitu, yang kayak cuma gimana ya, satu sisi tahu tentang dosa, satu sisi tahu tentang Tuhan, ajaran Alkitab bagaimana, ajaran orang tua gimana, didikannya gimana, tapi kan nggak ada yang bisa memungkiri ya, maksudnya apa ya, kayak nyamannya diri sendiri
dengan cara kayak gue merasa dicintai dengan rasanya seperti ini Asik. gitu. Kayak Dicintai. nggak bisa gitu. Tapi kan waktu itu kan maksudnya belum punya hubungan serius kan? Belum, Maksudnya, itu kan masih yang kayak ece-ece ya. ya berarti kan masih ada masa denial kan di situ kan. Denialnya tuh bener-bener, wah itu beneran struggling sih. Karena kayak maksudnya apalagi kan maksudnya dulu ya iyalah anak pendeta masa nggak pelayanan, udah pasti pelayanan kan. Jadi kayak kesannya apalagi kayak kita tuh kayak punya guilty sendiri, tau gak sih? Yang kayak, Iya, di depan orang tuh wah malaikat banget. Tapi kebetulan sumpah, kan iya, gitu. kebetulan kan gue Kristen juga kan. Ini ya kayak kita suka, bukannya kita nggak ini, tapi kita suka tersisa sama orang-orang yang pelayanan gitu. Iya, Karena betul. buat kita pribadi, buat aku nggak tahu, maksudnya buat gue pribadi kayak lu percuma pelayanan tapi sebenarnya kalau di belakang Nggak sebaik itu gitu lebih loh. baik lu nggak tampil di mimbar tapi di belakang lu lebih baik gitu. Orang tuh nggak tahu kan kalau Nggak. misalnya kamu kayak gitu. Sumpah dari yang aku SMP sampai sekarang nggak pernah sama sekali tahu. Dan maksudnya untuk teman-teman aja ya, mungkin karena itu ya trust issue-nya itu ya. Ada satu titik di mana aku nggak percaya dengan orang-orang yang bisa memegang rahasia. Satu sisi juga aku nggak percaya orang-orang itu akan menilai keluarga aku akan sebagaimana. Kalau misalnya aku came out, orang nih, aku bukan masalah di judge apa, lu mau ngejudge gue seperti gimana terserah lah. Tapi jangan sampai ngejudge bokap nyokap gue, itu gitu. Karena maksudnya ya pilihan hidup kita, kenapa mereka yang kena gitu kan. Aku pengen taunya ini sih kayak kapan kamu akhirnya tetap kukuh gitu, dalam arti kayak kan waktu itu kan kamu masih cinta monyet kan, ya udahlah, maksudnya kamu pasti antara iya dan tidak kan, maksudnya kamu mungkin merasa kamu masih bisa berubah lah gitu. Tapi kapan kamu udah tahu nih dengan konsekuensi kalau orang tua kamu pelayan gitulah istilahnya, pelayan Tuhan, dan kapan kamu kayak yakin gitu, oh enggak, kayaknya gue bakal tetap pilih jalan ini dan gue akan tanggung konsekuensinya gitu. Masa denial itu kan dari SMP kelas 8 sampai kayak kita yang sama mantan gue yang dulu yang kayak udah di ujung tanduk nih, udah yang kayaknya emang beneran kali ya gitu. Apalagi kan maksudnya satu sisi kan dijujelin sama kebenaran gitu kan. Jadi yang kayak begitu ini kayak enggak. Akhirnya udahan. Nextnya ceritanya nih, saking denialnya mau kepo. Kayak oke deh, ada yang deketin nih cowok yang kayak mau coba-coba sama cowok bukan, lah ya. maksudnya yang kayak yaudahlah jalan kan nggak ada salahnya ya, maksudnya jadi temen gitu. Nggak berasa yang kayak maksudnya yang kayak kok aneh, malah Nggak jadi ada yang rasa kayak, bunga-bunganya. tau nggak sih, jadi yang kayak berasa yang kayak kesannya tuh palsu banget di depan dia, Iya, ngerti fake, nggak sih? iya. Yang kayak kok jadi kayak kita yang merasa bersalah gitu ya, tiap jalan tuh yang kayak kita baik-baikin gitu, padahal kayak aneh gitu. Tapi aku juga pernah loh. Ya kan? Maksudnya kayak ya padahal kalau dibilang itu cowoknya sangat baik gitu. Baik banget, dan maksudnya waktu itu keluarga aku juga suka Iya, sama dikenal cowok. orang tua Iya. gitu kan. Ya namanya juga cowok kan, biasa kayak gitulah. Tapi maksudnya memang baik gitu. Kayak ya dari keluarga baik-baik, dan maksudnya nggak aneh-aneh juga gitu, dan udah nyoba juga. Kita nggak lucunya apa? PDKT setahun lebih, pasalnya cuma 4 bulan gitu waktu itu. Jadi kayak antara kayak kasihan, tapi kayak aku sudah berusaha gitu Iya, loh. udah Tapi kayak berusaha. semakin lama kayak pegangan tangan tuh kayak nggak terasa jadi gitu. Kayak Aku aneh, tuh jadi udah yang kayak pegangan tangan kan. buat ngobrol aja ya, jujur aja ngobrolnya jauh lebih asik. Mungkin karena kita ada boundariesnya jadi ya kan. Iya, Yang kayak iya. kita Kayak lebih kayak kaku ada gitu. ada batasan yang kayak kita nggak bisa Iya, bisa jadi nyebrang gitu. Jadi yang kayak kesannya ngobrol sama temen aja jauh lebih asik dibanding ngobrol sama dia gitu. Padahal ya, dia baik, dia nggak bermasalah. Iya. kayak ngajakin ngobrol terus, apalagi aku kan orangnya kaku ya, nggak bisa nyari topik sendiri gitu, jadi diem. Dia kayak Terus habis itu so gimana? Kak, akhirnya awkward kamu gitu. tahu gitu. Nah, abis itu gara-gara yang denial ini, oke udahan, jadi kayak oke deh gitu. Sempet aku denial tuh 2 kali loh. Denial tuh 2 kali, yang kayak saking condemnationnya ya. Segitunya. Sumpah segitunya aja, yang kayak terus mencoba lagi sama yang ketiga ini. Mulai lagi nih, maksudnya perasaannya sama gitu sama yang pertama. Enggak. Sama cewek lagi sekarang. Sama yang pertama rasanya sama gitu, malah lebih deep gitu, yang maksudnya kayak sampai kita tuh bisa berpikir kayak maksudnya Ada untuk rasa hubungan serius, ngerti gak sih? Ada rasa berbunga-bunga Iya. gitu-gitu ya.
Nah, tapi yang kayak setelah itu kan udahan lagi tuh. Wah, mulai denial lagi yang kayak mungkin ini kali ya jawaban Tuhan untuk aku dijauhkan dengan ini. Karena nggak berhasil hubungannya ya. Iya, karena nggak berhasil gitu. Apalagi kayak ya oke lah. Kayak kamu lari menjauhi jalan yang ini gitu. Jalan misalnya ada 2 jalan nih. Enggak, gue mau lewat yang B nih pokoknya. Misalnya A yang benar, B yang salah. Mau yang B. Terus karena B-nya kelihatannya jalannya rusak, ya udah deh ke A gitu. Entah gimana ketemunya A ini, lah kok tiba-tiba ke tengah B ya gitu. Jadi yang kayak sebenarnya kayak entah gimana mau aku denial segimanapun, baliknya ke situ lagi, situ lagi. Balik lagi yang kayak maksudnya kalau misalnya gua nggak kayak gini malah jadi yang kayak kalau orang kayak bilang lebih beda lagi gitu, fake banget. Jadi yang kayak ngejalanin kehidupan pun jadi bukan kita sendiri bukan. gitu. Tapi orang sering bilang kan, maksudnya enggak, padahal itu aja kita udah denial sama cowok yang baik ya. Bayangin kalau misalnya kita denial sama cowok brengsek, pasti orang berpikir kayak kita trauma gitu. Tapi sebenarnya sebelum jauh lagi ya, menurut kamu kita sampai belok gini, menurut kamu memang kayak gitu atau memang karena trauma atau karena ada faktor lain? Oh iya, ini banyak banget. Wah, ada beberapa temen aku kalau udah yang tahu gitu ya, selalu nanyanya gini, kenapa? Apa ya, dengan bertanya-tanya seperti itu kesannya tuh yang kayak emang dosa lu lebih dikit dibanding gua atau gimana sih gitu loh. Maksudnya orang kita sama juga gitu. Maksudnya ditanyain kenapa, ada masalah sama bapak lu gitu. Padahal cuma beda tipe dosanya aja. Tanya sama bapak gue baik-baik aja, harmonis. Sama aku juga misalnya kehidupannya harmonis. Pernah dikecewain orang? Iya dikecewain mah sering maksudnya gitu. Cuma maksudnya sampai yang kayak membekas juga enggak. Emang bener-bener pada dasarnya ya. Sekarang ini deh, pertanyaan sama dengan orang yang cowok cewek beda agama. Dua-duanya ada di kitab masing-masing. Udah tahu belum dari awal? Udah tahu dari awal. Iya, tapi kenapa masih jalanin? Iya. Nah itu jawabannya karena cinta. Karena cinta. Karena apa ya? Karena dari hati yang paling dalam. Karena gitu. dari hati sih. Jadi kalau orang bilang kayak kenapa lu belok gitu-gitu, sebenarnya kalau orang bilang karena trauma lah, karena disakitin, sebenarnya menurut aku pribadi kayaknya agak. Malahan kamu tahu nggak sih? Sepanjang aku punya teman-teman yang tanda kutip sekaum ya. Mereka jauh lebih family oriented dibanding yang biasa aja loh. Nah tuh ya bener-bener. Termasuk kamu kan juga kan. Kayak sih kayak ada temen aku cowok nih sayang banget sama mamanya. Sampai yang kayaknya kayak teman-teman gue nggak sampai sesayang itu sih sama mamanya gitu. Iya. Dan gue juga maksudnya gue belok tapi kayak gue sama keluarga tuh kayak ya istilahnya kayak nomor 1 lah gitu. Jadi kayak maksudnya nggak bisa dicap kayak karena ini jadi ini karena ini gitu. Maksudnya kayak sebab akibatnya itu nggak bisa dijadiin tolak ukur. Jadi kamu sekarang gimana ceritanya? Jadi kan kamu sekarang udah memilih nih untuk dijalani nih ceritanya kan. Dan aku udah beberapa temen udah tahu. Dulu kan nggak pernah tahu sama sekali. Dan one day kalau misalnya ya kan ini masih menyangkut nama baik papa kamu lah ya. Maksudnya masih menyangkut nama baik keluarga lah. Dan kalau misalnya one day mereka tahu gitu lah keluarga kamu, gimana kira-kira? Paling kepengennya adalah tahu dari mulut aku sendiri dibanding mulut orang-orang lain. Kenapa? Yang pertama menyampaikan harus aku, yang pertama dengar juga harus kamu gitu, papa misalnya. Untuk sekarang memang kan berat ya untuk kita ngasih tahu langsung terang-terangan yang pak aku gay gitu misalnya. Tapi gue membangunnya dari dulu adalah setiap gue punya pasangan, gue pasti kenalin. Ya walaupun kenalin sebagai teman. As a friend ya, maksudnya kenalin as a friend. Jadi kayak maksudnya membangun dulu nih gitu, membangun citra yang kayak maksudnya kamu juga kan maksudnya dikenalin kan sama papa yang kayak si papa juga yang kayak oh iya kayak maksudnya welcome sekali ya, gitu. Sebagai teman sih. Tapi welcome sekali. Jadi kayak tahu kalau misalnya kemana-mana selalu bareng gitu. Ya sebenarnya ini kalau misalnya papanya welcome berarti kan bukan gue bermasalah gitu. Iya. Dalam arti sebenarnya anaknya mungkin baik-baik aja gitu. Iya. Cuman orang udah ngeblok dulu kalau misalnya hubungannya gay gitu atau belok gitu udah pasti nggak bener gitu. Padahal kalau misalnya dibawa sebagai teman, mereka terima-terima. Berarti kan sebagai personal, sebagai pribadi nggak ada masalah sebenarnya sama orang-orang itu kan. Tapi kamu sendiri gimana? Maksudnya sekarang kan kalau misalnya sama papa gitu lah ya, aku sama papa lah. Menurut kamu dengan latar belakang keluarga kamu kayak gini, kalau misalnya kamu konfront ke papa,
what will he say gitu, maksudnya apa yang bakal kayak dia ngomong atau apa yang bakal dia lakukan atau responnya seperti apa gitu. Pasti akan ada waktunya dia kecewa berat. Itu pertama. Apalagi wah kesannya dia merasa wah orang tua sekarang kan, apalagi kan maksudnya orang tua yang pemikirannya Zaman dulu, anggapannya pasti kayak dia salah mendidik lah apa gitu. Tapi untuk apa ya kedepannya, nah ini loh maksudnya yang kayak aku belum tahu pegangannya dia ini pemikiran soal LGBT ini akan seperti apa itu. Makanya aku belum berani konfront gitu. Yeah. Karena maksudnya menurut dia tuh LGBT masih yang kayak ya udah gitu. Enggak. Cuma udah titik. Oh, tapi kamu belum tahu Iya, kayak maksudnya kayak penjelasannya kenapa. Ya pokoknya cara pandang dia secara keseluruhan lah. Kenapa apa ya maksudnya kayak dari hati anaknya ini seperti apa gitu-gitu. Maksudnya kan itu kan sebenarnya masuk ke apa ya kayak deep talk kan. Nah yang kayak gitunya loh yang aku belum get nih dari papa gitu. Maksudnya dia penilaiannya akan seperti apa. Bahkan ya selama ada berita-berita itu pun dia cuma ngomong yang kayak iya ya gitu. Ada yang kamu tahu nggak sih yang kemarin ada party yang inget ya yang Kelapa Gading itu ya Kelapa Gading. Iya yang cowok-cowok semua. Ya ampun sampai diringkus polisi gitu ya. Udah segitu gitu aja. Ya cuma kamu nggak tahu pandangan pribadi dia, cuma kayak sebatas berita aja. Apakah kayak maksudnya kayak kok bisa ya bertanya-tanya kayak gitu aja? Aku masih bisa mau masuk loh. Yang maksudnya kayak tau nggak sih Pak orang-orang yang kayak gitu kan bisa kan? Yang kayak maksudnya masalahnya dia aja nggak kasih celah gitu loh ya maksudnya. Jadi kayak aku tuh masuknya dari mana ya gitu. Tapi kalau misalnya aku nanya mungkin nggak sih one day kamu kayak sama cowok karena papa gitu. Maksudnya kayak karena papa kecewa berat lah atau apa lagi. Udahlah kayak gue mutusin buat kayak kalau atau karena pure kamu pribadi gitu. Kalau pure karena pribadi nggak tahu, belum tahu. Sejauh ini sih nggak ada. Kalau sama papa aku berani jamin enggak, karena dia bukan tipikal orang yang kayak gitu mengatur kehidupan anaknya sampai sedemikian rupa ya. Gitu. Ya tapi kalau misalnya buat dari kamu pribadi ya kita kan nggak tahu ya namanya orangnya. Nah dari kamu? Apa dari aku? Dari latar belakangnya kamu, jadi kamu setelah kan kamu sempet sama cowok kan? Nah itu sama denial sama cowok itu kamu gimana? Apa yang kamu pikirkan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk kembali lagi? Jadi dulu kan agamanya Buddha gitu kan. Karena kan ya ikut keluarga lah segala macam. Terus kayak one day aku kenal satu agama gitu, Kristen. Habis itu kayak aku ya udahlah, gua harus berubah nih, betul-betul kayak pelayanan berubah. Kayak gitu deh. Habis itu aku ketemu sama cowok ini. Ya udah aku coba jalan sama dia kan, coba jalanin, tapi ternyata masih aku sudah berusaha gitu kayak jalan berdua terus keluarga juga tahu baik gitu. Tapi memang nggak bisa pada akhirnya gitu. Terus aku akhirnya mulai dari situ aku memutusin ya udah kayaknya emang gue belok aja lah, udah nggak usah karena aku udah nggak usah dipaksa-paksa. Kalau misalnya dibilang karena cowoknya nggak baik mungkin ya trauma, tapi ini cowoknya baik dan aku yang mutusin gitu. Nah, jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk sama cewek. Iya. Terus abis itu, nah perbedaannya adalah kalau aku kan backstreet kan, tanda kutip ya, orang tua nggak tahu. Kalau dia ini udah tahu. Kalau papa udah tahu ya dulu, papi. Tahu. Jadi ya kalau misalnya kebetulan kan papi udah almarhum kan. Jadi waktu itu memang aku belum terang-terangan lah gitu. Kalau sekarang lebih ke arah. Soalnya kalau dibilang old school juga orang tua aku old school gitu. Pikiran zaman dulu gitu. Cuman aku berusaha ya karena ini sih beda-beda kondisi ya guys. Cuman di keluarga gue kebetulan kayak gue bisa untuk konfront. Jadi gue bisa untuk kayak mengemukakan pendapat gue dengan untungnya dengan luasa lah kayak gitu. Jadi gue bisa terbuka dan untungnya sih sekarang maksudnya semenjak gue kerja sendiri udah bisa kerja cari duit sendiri. Ya udah. Jadi kayak gue udah berani kayak ini pacar gue gitu. Selama pacarannya juga maksudnya nggak menjauhkan gue dari keluarga gitu, nggak bikin gue jadi yang suka pulang malam dan lain-lain gitu. Mereka ya nggak mungkin terima 100%, tapi paling nggak ya mereka nggak yang kebule ya gitu. Jadi tapi ada pandangan dari pernah nggak kayak dapat pandangan dari keluarga yang kenapa sih kamu kayak gini banget gitu? Oh iya, maksudnya sering pasti ditanyain kan, please lah berubah kayak gitu. Maksudnya pernah kayak gitu? Iya, nggak kasihan apa sama mami sama papi kayak gitu. Terus gue bilang, aku cuma jawabnya gini sih, maksudnya gue udah berusaha berubah, gue bilang, tapi emang nggak bisa gitu. Jadi maksudnya mungkin gue sebagai anak lu nggak sempurna gitu,
Tapi maksudnya ya maksudnya di sini gue hancur banget lah nilainya, tapi di sisi lain gue bisa kasih yang lebih gitu. Maksudnya kayak dalam arti ya, maksudnya ngerti gak sih kayak orang itu kan kelebihannya ada A B C D E F G gitu, ada kurangnya juga. Jadi kalau ya jadi manusia itu kalau bisa gue kurang sini, gue lebih di yang faktor lain. Gue ngomong kayak gitu, aku tuh ngomong kayak gitu sama dia. Jadi, nih balik ya, kamu tadi ngomong kan ada orang yang ngomong yang kayak kasihan sama emak bapak lu, kayak emang kita ngabisin duit atau yang kayak emang kayak membuat ya, mereka bangkrut kan, gitu kan. Nah itu loh ya, yang kayak kan, kesannya tuh omongan dari orang lain tuh kayak jauh lebih berkuasa gitu. Iya, karena kan keluarga itu kan maksudnya kamu dibilang keluarganya si A itu kan masih satu keluarga itu kan. Iya. Jadi maksudnya ya kamu membawa nama keluarga gitu. Jadi apalagi buat orang zaman dulu itu kan omongan orang lain itu sangat-sangat penting kan. Makanya kayak aku belajar sih, maksudnya semakin kesini selama aku nggak merugikan mereka, aku tidak mau pusing sama omongan orang. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang kalau dibilang open ya aku bisa sangat-sangat open ke siapa aja sih, kecuali teman kerja sih guys belum. Tapi sooner or later pasti bakal, ketahuan. iya. Ya maksudnya ya kenapa gitu kan? Iya. Gitu. Ya tapi dibilang keluarga aku juga baik-baik aja sih, backgroundnya nggak ada yang gimana-gimana. Iya kan? Ya cuma maksudnya memang jadi kalau gue sih sedikit karena waktu itu ceritanya nyokap gue emang lebih dominan sih guys. Jadi bokap gue itu lebih nggak dominan lah. Jadi kayak gue merasa waktu itu menggantikan posisi bokap gue gitu, karena gue anak paling besar juga. Jadi kayak makanya gue bisa tomboy dan lain-lain sebagainya gitu. Ya jadi segitu paling podcast kali ini begitu ceritanya tentang anak pendeta yang membelok guys. Membelok enggak lah, ini ceritanya kita ya, jadi mewakili intinya, keresahan teman-teman kita. Jadi orang belok tuh nggak selalu semuanya dari keluarganya broken home guys, itu salah. Maksudnya stigma masyarakat tuh yang kayak selalu yang jelek adalah jelek gitu. Yang bagus ya sudah pasti bagus. Enggak juga gitu. Pasti semuanya ada latar belakangnya masing-masing, ada ceritanya masing-masing, nggak bisa menjudge orang langsung karena ini berarti artinya ini gitu, nggak bisa lah. I think kayak gitu aja ya buat podcast kita kali ini. Thank you buat kalian udah dengerin sampai terakhir. Jangan bosan-bosan, kita bakal nanti bakal banyak topik tentang LGBT. Kalian tungguin aja. So thank you guys. Yay. See you on next podcast. Bye bye. Bye bye.